kan lo RT ini nih, yang Bali Pak, RT ini bener deh. Pakai nomor. Cara pertama mana? Tetep jawab. Berarti sambil jalan, sambil jalan. Jalan kan? Siap. Siap lo. Lihat tuh. Oh, Ajika. Ajika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Camat dan Pak Pejabat. Pak Camat Pak Kades. Pak Kades. Pak Kades. Jauh. Sampai tengah mampir dengan Pak Kades, Pak Camat. Jabatan terbaru. Oh, jabatan terbaru ya, betul. Main-main dari luar main-main. Berapa bulan? Oh, sampai 6 bulan. Kami informasikan kepada semua tamu undangan untuk yang masih berada di luar, kami minta untuk segera masuk karena acara kita akan segera mulai. Dan kepada sekali lagi kepada para tamu undangan yang masih berada di luar, kami harapkan untuk masuk karena mengingat hari ini adalah hari Jumat ya. Kedua calon.
dan Pak Kawil semuanya nanti mengiringi itu dari sana calon kita. Pak Ustadz Akmal katanya butuh dokumentasi. Dua, tiga, maju. Segera memulaikan acara. Jadi dimohon untuk semua hadirin agar kondusif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Camat Mas Bagi beserta jajarannya, yang sama-sama kami hormati juga Bapak Kapolsek Mas Bagi dan Ramil dan PJS Kepala Desa Mas Bagi Utara Baru yang juga kami sama-sama hormati beserta Ketua Panitia dan kedua calon Kepala Desa Mas Bagi Utara Baru, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang menyempatkan hadir pada acara kita ini. Pertama, marilah kita panjatkan Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan hingga kita dapat berkumpul di acara penyampaian visi dan misi calon kepala desa Mas Bagi Utara Baru pada hari ini Jumat 3 Maret 2023. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Agar lebih berkahnya acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Atas biar dilihat.
hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Badrun SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pilkades Desa Masbagi Utara Baru kepada Bapak Tulus Setiawan SPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Camat Mas Bage yang kami hormati, Bapak Kapolsek yang kami hormati pula, Bapak Kepala Desa, Mas Bage Utara Baru yang kami hormati, pengawas dan beserta kedua calon kepala desa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, Bapak Ibu para tamu undangan, para masa pendukung, kedua calon yang alhamdulillah bisa hadir dan mudah-mudahan kembali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang pertama tetap kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan barokah ini. Selanjutnya selawat serta salam kita ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita bimbingan, tuntunan sehingga sampai saat ada beberapa hal yang akan kami sampaikan selaku panitia ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua jajaran panitia ya yang bekerja ekstra dari mulai tahapan awal sehingga sampai dengan tahapan hari ini, yaitu penyampaian visi misi oleh para calon kepala desa Masbagi Utara Baru periode 2023-2029. Dari hal-hal yang perlu kami laporkan di sini mulai dari tahapan awal sesuai dengan keputusan SK keputusan Bupati
nomor 183.45/384 PMD/2022 tentang penetapan jadwal tahapan dan nama-nama desa yang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2023 sudah ditetapkan ya, mulai dari tahapan awal sampai dengan dari tahapan pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD sampai dengan tahap nantinya di terakhir yaitu mengantarkan calon kepala desa terpilih nantinya menjadi kepala di Mas Bagi Utara Baru ya. Jadi setelah ini ya, perlu kami sampaikan kepada para semua bahwa setelah melalui beberapa tahapan yang kami lakukan dari tahapan awal tadi, yang paling mengesankan itu adalah ketika suhu politik kita di Mas Bagi Utara Baru ini yang adem ayem, sehingga viral di baik di kabupaten sampai dengan di tingkatan kecamatan ya. Sehingga ini sebenarnya menjadi pembelajaran bagi semua yang melakukan pemilihan kepala desa serentak bahwa ini adalah demokrasi yang luar biasa. Seharusnya kawan-kawan ataupun desa-desa yang lain itu akan menjadikan Mas Bagi Utara ini pembelajaran. Kenapa? Masa pertama dulu di pemilihan kepala desa Mas Bagi Utara Baru, calon kepala desa kita yang kita lihat nomor 2 ini juga bertarung dengan keluarganya sendiri atau ya saudaranya. Hari ini dibuktikan bertarung kembali dengan saudara. Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu tidak terbatas ya, patut dikasih luar biasa ya. Jadi karena ini mengingat waktu kita hari Jumat juga, jadi perlu kami sampaikan kepada kita semua, walaupun suhu politik kita adem ayem, tapi kami minta semua stakeholder yang ada di pemerintahan desa Mas Bagi Utara Baru ini, mulai dari tingkatan RT, kader, kawil, dan semua staf dan stakeholder yang ada di Mas Bagi Utara, pemerintahan Mas Bagi Utara Baru ini untuk menghimbau ya, menghimbau untuk warga kita Mas Bagi Utara Baru ini untuk memilih ya. Jadi itu harapan kami. Dan kami akhiri, sebelum kami akhiri, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan, terutama kepada panitia yang bekerja ekstra dari tahapan pertama dengan tahapan akhir, yaitu nantinya ya. Dan kami ingatkan kepada kedua calon, setelah ini, setelah penyampaian visi misi dari tanggal 1, 2, dan 3, kita ambil tanggal 3, setelah ini ada tahapan yaitu kampanye ya, kampanye. Jadi tahapan kampanye ini dari tanggal 7, 8, dan 13. Nanti sesuai dengan apa yang kami berikan, ada di sana tatip yang dulu pas perjanjian ikrar itu kami sampaikan, ada tatip yang kami bagikan, itu tolong ya dibaca apa sih aturan-aturan yang ada untuk kampanye. Itu saja, kami cukupkan sampai di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua akan disampaikan oleh PJS Kepala Desa Mas Bagi Utara Baru kepada Bapak Aizi SH, kepadanya disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Mas Bagi, Bapak Kapolsek Mas Bagi, Bapak dan Ramil atau yang mewakili kedua calon kepala desa yang kami hormati dan kami banggakan. Singkatnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka kita bersama-sama melalui proses tahap penyampaian visi dan misi calon Bapak Panitia, bahwa hebat Mas Bagi Utara Baru niki, hebat. 2 kali pemilihan kepala desa bertarung dengan sama saudara sekandung, ya hebat. Cuman satu di Lombok Timur ini desa yang melaksanakan seperti ini, alhamdulillah. Karena mungkin ada kelebihan dan kekurangan semua itu. Yang kedua, kepala desa Mas Bagi Utara Baru sejak tanggal 1 Maret 2023. Untuk sementara yang genti Pak Kepala juga deh 2 bulan. Nah, masyarakat kaitannya dengan pemerintahan, pembangunan dan sebagainya, niki tiang sekane membantu Pak Kepala juga sementara. Jadi apa masalahnya semua tiang yang akan handle dulu sementara. Barangkali itu saja hal-hal yang perlu tiang sampaikan, dan mudah-mudahan nanti dalam penyampaian visi misi ini akan berjalan, kita harapkan sesuai dengan harapan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan terakhir akan disampaikan oleh Bapak Camat Mas Bagi kepada Bapak. Disilakan Pak. Saya sebenarnya mau 30 menit saya duduk supaya saya dengar suara. Ini kayak konser ini suara tadi musiknya. Sebenarnya mau sampai 30 menit saya duduk supaya suara musiknya itu menggebar di seluruh Mas Bagi Utara Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dan Ramil atau pejabat yang mewakili, Pak Kapolsek jabat yang mewakili, Pak Kepala Desa Mas Bagi Utara Baru. Hormati juga Bapak-bapak kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, wabil khusus ibu calon kepala desa Mas Bagi Utara Baru. Tepuk tangan dulu. Saya lihat dia masuk tadi itu pakai kacamata kayak artis Meli Melinda. Dia kenapa enggak dipakai lagi kacamatanya, kok disalin? Mantap itu. Ini Pak Kades tahu juga milik perempuan ya. Makanya saya sering redeki di kantor itu, Pak Kasubag, Bu Kasubag keuangan ini enggak cantik, cuman manis. Nah, cantik itu relatif loh. Tapi kalau manis, sebelum kita makan buah
sudah terasa. Nah itulah saya juluki dia Buka Subak ini, buah mangga yang sedang matang dengan harum dan manis. Artinya yaumil kiamah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat yang penuh barokah, ini sudah panitia sudah menentukan hari baik. Sebenarnya hari itu semua baik, akan tetapi hari Jumat, kenapa hari Jumat hari baik? Hari Jumat itu adalah 2 pahala yang akan kita laksanakan berjamaah di masjid. Saya sebenarnya tidak perlu banyak berbicara di sini, karena kenapa nih Mas Bage Utara Baru ini barometernya Mas Bage barometernya Lombok Timur, dan demokrasi yang diciptakan di Mas Bage Utara Baru, demokrasi yang penuh dinamis dan penuh bergembira, riang gembira. Tepuk tangan. Pak Ketua Panitia kedua calon pada tahap pertama atau kedua kemarinnya berkompetisi dengan keluarganya, dengan saudaranya. Sekarang pun berkompetisi dengan keluarganya sama-sama. Tapi walaupun begitu, mohon maaf Pak Kades PMD yang nelpon, tapi saya matikan demi saya hargai Pak Kades ini, calon Kades yang berdua, Bu Kades. Saya lanjutkan ya, mohon maaf, ada sponsor, kita ikuti selanjutnya setelah pesan-pesan berikutnya, itu katanya di sinetron. Saya menggarisbawahi bahwa saat deklarasi damai di Mako-Polres Lombok Timur, kita di Mas Bage, dan di Mas Bage itu adalah ditunjuk Kepala Desa Mas Bage Utara Baru, yaitu Bapak kita, saya tidak panggil namanya ya, kalau saya WA dia bilang Komjen, saya bilang Jenderal. Pak Komjen dia bilang Komisaris Jenderal, tapi saya panggil saya Jenderal. Saya panggil Jenderal ya sekarang ini, panggil Jenderal. Saya berbaris semua dengan semua camat se-Kabupaten Lombok Timur, dan beliau ditunjuk membacakan ikrar janji deklarasi damai. Camat-camat yang lain nyeletuk, dari mana itu? Siapa lagi kalau bukan Mas Bage, saya bilang. Tepuk tangan dulu untuk Mas Bage. Ternyata dari Mas Bage yang ditunjuk, kenapa tidak dari Selong? Kenapa tidak laporan Mas Bage Utara Baru? Ini luar biasa ini. Di dalam berkompetisi politik boleh, tapi di dalam keluarga dia saling rangkul. Kalau di sini boleh kita berbicara politik. Kemarin waktu deklarasi di Mako-Polres, kemudian ibunda kita naik di mobil saya. Hujan deras, begitu selesai deklarasi hujan deras. Saya bingung, kemana penumpang saya ini satu, saya bingung. Yang saya takutkan nanti jenderal marah. Wah ini penumpang saya hilang. Saya teleponlah dia, jenderal kita, Pak Jenderal, lah penumpang kita satu ini mah sama saya ini Pak Camat. Dia bilang, aduh ini diculik saya punya warga ini, apa calon saya lagi, dia bilang. Ternyata walaupun di dalam keluarga, di dalam berkompetisi, dia sudah bisa memilih dan memilah di mana posisi sebagai
lawan politik, di mana posisi sebagai keluarga. Tepuk tangan untuk Pak Kades, luar biasa. Tadi sudah berbicara deklarasi damai, terus saya mungkin ndak ragu-ragu lagi kalau di Mas Bagi Utara Baru ini. Jadi yang saya ragukan pertama hati saya ya, karena lawan politiknya ini hanya saudara. Jangan-jangan menurut saya berkomunikasi, berkonsultasi dengan Pak Sekjam, karena kenapa? Mohon maaf ya, walaupun di 4 desa yang melaksanakan pilkades, konsen saya, hati saya kenapa selalu ke Mas Bagi Utara Baru? Hati saya kenapa? Gimana supaya Mas Bagi Utara Baru itu betul-betul pilkades itu terlaksana dengan sebaik-baiknya? Saya berpikir karena ini lawan politiknya saudaranya sendiri, jangan-jangan nanti warga yang memilih antusias untuk memilih berkurang. Akhirnya saya datang ke kantor desa dan saya ketemu dengan Pak Sekdes. Kebetulan Pak Kades berada di rumahnya. Saya telepon, saya berada di kandangnya ini Pak Kades. Oh, di rumah ini kumpul dengan Pak Kadus. Alhamdulillah saya bilang. Apa disiapkan makan? Cukup kita minum-minum kopi. Akhirnya saya ke sana dengan Pak Sekjam. Alhamdulillah di situ kumpul semua kepala dusun dan di situ kami uraikan hati nurani saya bagaimana supaya terlaksana pilkades ini dengan riang gembira, akan tetapi antusias masyarakat untuk memilih jangan berkurang. Tapi alhamdulillah Pak Kades, walaupun begitu saya konsultasi ke kabupaten, ke dinas PND, langsung saya bicara dengan kepala dinas, Pak Kades kalau begini bagaimana? Enggak masalah Pak Camat bilangnya. Apabila DPT itu tidak memenuhi 50% yang memilih, tunda selama 1 jam. Itu katanya Pak Kades. Ini ada aturannya, ada undang-undang, dibacakan kemarin aturan dan undang, tapi saya lupa karena usia tua. Terus setelah 1 jam ditunda, diumumkan lagi tidak memenuhi lebih dari 50%, maka ditundalah lagi 1 jam lagi. Akan tetapi kalau sudah 2 kali ditunda 1 jam tidak memenuhi jumlah pemilih 50, akan tetapi diwajibkan untuk melantik yang terpilih walaupun tidak sampai 50%. Luar biasa. Akhirnya hati saya lega, alhamdulillah. Tapi walaupun begitu, saya ingin Mas Bagi Utara Baru ini menjadi contoh tentang demokrasi. Walaupun aturannya sudah mengikat, tapi diusahakan supaya masyarakat betul-betul antusias untuk memilih. Silahkan hadirkan semua, walaupun ada celah dan sebagainya. Di situ kita lihat barometer Lombok Timur adalah di Mas Bagi. Mas Bagi barometernya adalah Mas Bagi Utara Baru. Saya sudah nyaman-nyaman saja sekarang, santai plong, saya enggak ada beban saya berbicara. Itu makanya saya pakai baju begini. Tadi sempat diledekin sama Pak Kades. Kebetulan stok kita sedikit di kecamatan. Saya, Pak Sekjam, Pak Kasipem, Pak Faizi adalah semua kita PJS. Kalau Pak Sekjam PJS-nya di Mas Bagi Timur, terus Pak Anhari, saudara kita yang gagah, Duren dulu kita sebut, sekarang enggak, Duren, duda keren, tapi dia sudah punya jepitan sekarang ini, baru pengantin baru dia nih. Makanya saya bilang, kenapa enggak ajak istrinya, saya bilang, kenapa enggak ajak ibunya, saya bilang. Ya, jadi istrinya harus diajak ya,
supaya diperkenalkan sama warga kita. Nah kebetulan saya juga jadi PJS di Lendang Nangka Utara. Alhamdulillah, yang pertama kemarin visi misi sudah dilaksanakan di Masdim, Mas Bagi Timur, alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian kemarin double ada di Mas Bagi Utara, ada di Lendang Nangka Utara. Makanya kalau boleh saya berbicara, tidak bisa saya bagi waktu saya. Ada tulisan di belakang waktu berakhir. Waktu berakhir, saya tidak paham ini, waktu berakhir. Waktu apa ini? Waktu maghrib atau waktu isya? Waktu berakhir. Karena ada kode bahwa waktu berakhir, karena masih ada debat, visi misi dan sebagainya, waktu zaman. Jadi saya atas nama pimpinan wilayah mengapresiasikan kepada khususnya Ketua Panitia beserta anggota dan Bapak Kepala Desa PJS yang baru, mohon kiranya koordinasi dan konsultasi terus kita jalan dengan baik supaya apa yang kita harapkan daripada pelaksanaan Pilkades ini berjalan dengan aman dan lancar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Camat Mas Bagi. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Akmaluddin Sya'bani MHI, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niatan dan hajatan, semoga segala yang diniatkan dan dihajatkan oleh panitia pemilihan kepala desa Mas Bagi Utara Baru ini Allah mudahkan, lancarkan dan kabulkan, dan agar negara kita dan khusus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la dzafirullah. Nas'alukal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadan wa barik lana fi hadzal makan ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhumah wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan hasanan ma'sumah. Allah wala hamman illa farajtah wala maridan illa syafaitah wala aiban illa satartah wala daynan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa lakar ridha wa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ij'al baldatan wa qaryatan hasanatan mutmainnatan wa tayyibatan wa rabbun ghafur birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara pembukaan kita. Selanjutnya kita akan ke acara inti kita pada hari ini, yakni penyampaian visi dan misi masing-masing calon kepala desa Mas Bagi Utara Baru. Dalam hal acara inti ini kita akan sama-sama dipandu oleh moderator kita, Saudara Yuda Milia Sandi SP, kepadanya disilakan.
Ya, baiklah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih juga untuk Pak Camat, kemudian dari Polres Mas Bage, terutama di ujung mendekati 1 minggu sebelum pemilihan, yaitu penyampaian visi dan misi dari calon kepala desa Mas Bage Utara Baru. Tentu kita melihat Bapak Ibu semua, di beberapa desa rentang terjadi konflik di tengah erupsi dari demokrasi yang hari ini kita saksikan bersama. Namun di desa kita Mas Bage Utara Baru ini justru mengkampanyekan nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai ketentraman untuk memilih para calon pemimpin kita selama 5 tahun ke depan. Oke, baiklah Bapak Ibu semua, saya akan memanggil calon kepala desa kita untuk menyampaikan visi dan misinya selama 5 tahun ke depan. Saya mulai dari nomor urut 1, sebelumnya saya sampaikan dulu biografi dari beliau. Nama lengkap Ibu Kispul Haironi SAG. Beliau lahir dan asli putri dari desa Mas Bage Utara Baru, lahir pada 28 Mei 1976. Dan beliau menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram pada tahun 1998. Beliau banyak aktif di dunia pendidikan. Beliau dari tahun 2001 beliau pernah menjadi fasilitator kecamatan sampai dengan pernah menjadi asisten tenaga ahli di P3M Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan beliau banyak aktif di pengurus wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama. Dari Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Permata Bunda Desa Mas Bage Utara Baru. Kepada Bu Kispul Haironi SAG kami persilakan. Oke, baiklah selanjutnya kandidat nomor urut 2, nama lengkap Bapak Khairul Ihsan SH. Beliau juga asli putra terbaik di Mas Bage Utara Baru, lahir di Mas Bage Utara pada saat itu sebelum pemekaran tahun 1968. Beliau menyelesaikan pendidikan terakhirnya di D3 beliau pada tahun 90, yaitu di Akademi Manajemen Mataram. Sarjana S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. Pengalaman beliau banyak, beliau berkecimpung di dunia administrasi maupun ekonomi, yaitu pernah menjadi direktur operasional di BPR pada tahun 1999. Kemudian pada tahun 2019, awal berdirinya Desa Mas Bage Utara Baru, beliau menjabat sebagai kepala desa pertama sampai dengan 2 periode sampai 2023. Pada saat pertama beliau menjabat sebagai kepala desa, beliau pernah menjadi Ketua 1 Forum Kepala Desa Kabupaten Lombok Timur. Dan hari ini beliau juga fokus di advokat sebagai pengacara di Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Kami persilakan, kami panggil, inilah dia Bapak Khairul Ihsan SH. Ya, baiklah Bapak Ibu semua. Sebelumnya berikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka pagi hari ini. Mana suara dari nomor urut 1? Ya, Allah. Ini pasukan mak-mak. Mana pasukan nomor urut 2? Oke, baik. Oke, baiklah Bapak Ibu semua. Sebelum penyampaian visi misi, ya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tata tertib kita semua di sini. Saat boleh ada suara teriakan maupun sanggahan, yang ada hanyalah tepuk tangan. Yang kedua, tidak ada kemudian Bapak Ibu semua mengaktifkan HP maupun foto dan video karena sudah ada tim dokumentasi. Jadi Bapak Ibu semua fokus nanti untuk mendengarkan visi misi.
karena nanti di selesai penyampaian visi misi Bapak Ibu semua akan menjadi sebuah panelis. Jadi kalau di beberapa desa lain panelisnya 1 atau 2 orang, tapi kali ini semua masyarakat yang ada di sini berhak bertanya dan menyampaikan hasil dari penyampaian visi misi selama 5 tahun ke depan dari kedua calon kita. Yang ketiga, kepada kedua calon kita untuk menyampaikan visi misi tidak boleh lebih dari 10 menit. Nah, oke, baiklah Bapak Ibu semua, tolong kondusif. Ya, oke, baiklah, kita sama-sama akan mendengarkan. Untuk mengefisienkan waktu, saya mulai dari kandidat nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misi dan narasi selama 5 tahun ke depan untuk pembangunan maupun pengembangan dari desa kita, Desa Mas Bagu Utara Baru. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Kisful Haironi SAG. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Camat Mas Bage, yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Bapak PJS Kepala Desa Mas Bage Utara Baru, Bapak mantan Kepala Desa Mas Bage Utara Baru, sekaligus beliau mentor saya, guru saya juga ayah saya, karena beliau paling besar. Singkatnya, seluruh hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa menyaksikan penyampaian visi misi pada pagi hari ini, semoga tetap dalam lindungan Allah, tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan tetap dalam porsi mensukseskan Pilkades serentak tanggal 15 Maret 2023. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, perlu izin saya menyampaikan sesuai dengan permintaan dan undangan dari panitia, visi dan misi dari calon kepala desa untuk disampaikan dan untuk didengarkan dan untuk dipahami oleh kita semua pada pagi hari ini. Saya mulai dari visi calon kepala desa, mewujudkan Desa Mas Bage Utara Baru yang mandiri, berkecukupan tanpa kesenjangan. Ini kalau disingkat menjadi mewujudkan Desa Mas Bage Utara Baru yang mancung, seperti hidung mancung. Itu menjadi harapan dan cita-cita semua ibu-ibu kalau anaknya hidup mancung, mandiri, berkecukupan tanpa kesenjangan. Misi calon kepala desa 1, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kesehatan, pendidikan dan ekonomi. 2, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama dengan semboyan no one left behind. Tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal. No one left behind. Yang ketiga, meningkatkan kualitas infrastruktur desa termasuk jalan, jembatan, irigasi dan drainase dengan perencanaan yang berkualitas dan partisipatif. 4, meningkatkan kualitas lingkungan desa dan mempromosikan pengelolaan sumber daya alam untuk pengembangan desa wisata. Yang kelima, meningkatkan nilai-nilai budaya lokal sebagai basis pembangunan desa yang berkelanjutan. Berikutnya program kerja kepala desa, calon kepala desa secara umum, secara runut di sini sesuai bidang. Yang pertama, bidang kesehatan. 1, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan menyediakan obat-obatan dasar dan fasilitas medis yang memadai. 2,
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan pencegahan penyakit melalui penyuluhan. Yang ketiga, menyelenggarakan program pengobatan gratis pada setiap posyandu dengan bekerjasama dengan pemerintah, NGO atau pihak ketiga dan lain-lain. Menyediakan transportasi gratis bagi masyarakat kurang mampu untuk pelayanan ke tempat kesehatan. Dan yang terakhir, membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengelolaan sampah. Berikutnya 2, bidang pendidikan. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan menerapkan program Maghrib Mengaji dan Belajar. Yang kedua, menyelenggarakan program bimbingan belajar untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, menyediakan beasiswa untuk siswa berprestasi yang tidak mampu membiayai pendidikan. 4. Membentuk sekolah perempuan untuk peningkatan kualitas perempuan agar memiliki daya saing. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini yang ramah anak dan perempuan. Yang ketiga, bidang ekonomi. 1. Meningkatkan kualitas pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan potensi desa melalui pengembangan usaha kecil dan menengah. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produksi masyarakat. Yang ketiga, Pemdes akan memfasilitasi akses masyarakat untuk mendapatkan modal usaha dari perbankan atau pihak lainnya. Yang keempat, peningkatan pendapatan asli desa melalui pengembangan BUMDes yang dikelola secara profesional. Berikutnya bidang infrastruktur yang keempat. 1. Penataan jalan-jalan lingkungan agar memiliki daya seni atau estetik sehingga memiliki nilai jual wisata. Yang kedua, menyediakan sistem irigasi yang memadai untuk meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat. Yang ketiga, memperbaiki sistem drainase atau pengairan untuk mengatasi banjir. 4. Membangun infrastruktur yang bernilai ekonomis untuk peningkatan PADES. Berikutnya Bapak Ibu, bidang lingkungan. 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam. 2. Menyelenggarakan program pengelolaan sampah dan penghijauan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Yang ketiga, memperbaiki sistem pengelolaan air untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya air yang bersih dan aman. Selanjutnya 6. Bidang pemberdayaan. 1. Pemanfaatan dana desa untuk membangun manusia yang produktif dan inovatif melalui pembiayaan untuk pelatihan sehingga tidak melulu pada pembangunan talut dan rebat. Yang kedua, pemanfaatan dana desa untuk pengembangan bakat dan minat pemuda di bidang seni yaitu musik, tari, gendang dan lain-lain. Yang ketiga, pemberdayaan kelompok ibu-ibu untuk membuat kerajinan olahan untuk pendapatan income keluarga, dalam hal ini di kampung KB-nya. Berikutnya 7. Pemerintahan desa. 1. Membangun harmonisasi dan sinergisitas dengan lembaga-lembaga desa yang ada, baik BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan lain-lain. Kedua, digitalisasi pelayanan desa dari manual ke sistem aplikasi. Yang ketiga, peningkatan kapasitas terhadap lembaga desa secara kontinu agar lebih produktif. Yang keempat, memberikan insentif yang cukup bagi lembaga desa agar lebih semangat dalam bekerja. Dan yang terakhir Bapak Ibu, 8. Advokasi hukum, karena di sini ada mediasi. 1. Pemerintah desa akan memberikan advokasi secara litigasi dan non-litigasi terhadap permasalahan warga masyarakat. Yang kedua, penyuluhan hukum akan rutin dilakukan untuk menekan angka kriminalitas warga masyarakat. Yang ketiga, peningkatan pemahaman regulasi terhadap aparatur desa melalui pendampingan oleh ahlinya. Demikian visi misi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bermakna.
apa yang telah disampaikan tadi. Selebihnya nanti moderator yang ditugas. Mungkin hanya ini yang bisa Tiang sampaikan. Nomor 1 juara. Terima kasih. Lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk calon nomor urut 1. Ini kebanyakan emak-emak, berarti pendukung perlu diwaspadai ya, oleh nomor 2 ya. Pesankan waktu untuk penyampaian visi misi selama 5 tahun ke depan kepada calon nomor urut 2 Bapak Khairul Ihsan SH. Kami persilakan tempat dan waktunya selama 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Mas Bage Juntu, Kepala Desa Lendang Nangka Utara. Yang saya hormati Bapak Sekcam Mas Bage Juntu, juga Kepala Desa Mas Bage Timur. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Mas Bage Utara Baru. Yang saya hormati Bapak Kapolsek atau pejabat yang mewakili, Bapak Danramil atau pejabat yang mewakili, jajaran panitia yang saya cintai dan banggakan, bil khusus calon rival saya, calon tanding saya, Ibu Kispul Haironi nomor urut 1 yang saya cintai dan banggakan juga. Dan yang saya cintai juga ada pengawal setia saya, Ibu Rini, mantan pacar Ibu Rini Hati, ikut juga hadir. Dan lebih khusus lagi ibu-ibu, bapak-bapak, para audiensi yang juga hadir pada kesempatan ini, Bapak Babin Kantipmas saya, Bapak Babinsa Mas Bage Utara Baru, yang juga saya hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kalau saya menyampaikan visi misi ini sebenarnya penyampaian visi misi yang sudah basi, yang sudah usang. Tapi tidak apa-apa, usang itu juga kalau kita kemas dia dengan baik akan menjadi enak juga gitu kan. Apa yang sudah disampaikan tadi oleh calon nomor 1, visi misinya itu luar biasa. Yang perlu kiranya nanti kita compare dengan visi misi kita, atau kita lanjutkan dalam bentuk nanti penggabungan dari apa yang baik kita harus gabungkan dengan visi misi kita. Sebelumnya visi ini sebenarnya banyak kita kadang-kadang kita sering menyebut apa itu visi, tapi kita kadang-kadang tidak tahu maknanya. Visi itu adalah konsep dasar atau pemikiran dasar, ide dasar daripada seorang calon top leader dalam mengejawantahkan atau mengaplikasikan keinginan atau tujuannya, yaitu dalam bentuk misi. Itulah visi. Jadi itu visi. Artinya pandangan seorang calon top leader bagaimana mendesain, meminit sebuah lembaga atau sebuah apalah namanya untuk mencapai tujuan. Adapun visi saya dari semenjak menjabat selaku Kepala Desa Mas Bage Utara Baru, yaitu pemerataan dalam kesejahteraan dan sejahtera dalam pemerataan. Kalau bahasa Sasaknya, sama-sama nganget, sama-sama ngengat. Kalau pantunnya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi itulah konsep visi saya. Yang kemudian visi ini pun juga akan kita aplikasikan dalam bentuk tujuan, yaitu ada 5 misi saya selama periodisasi jabatan saya. Yaitu yang pertama
adalah pemenuhan terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Yang kedua, pendidikan yang merata. Yang ketiga, kesehatan yang memadai. Yang keempat, peningkatan dalam bidang ekonomi kemasyarakatan. Dan yang kelima adalah mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Local wisdom kalau bahasa sananya, atau common law kalau bahasa Inggrisnya. Artinya apa? Hukum, adat atau tradisi budaya itu harus kita pertahankan, khususnya di kita di desa Mas Bage Utara Baru ini. Ini dari konsep atau ide dasar saya dari semenjak menjabat kepala desa sampai priorisasi yang kedua. Dan insya Allah kalau Tuhan meridhoi kembali, mengikhtiarkan kembali saya untuk duduk menjabat selaku kepala desa yang periode terakhir ketiga, ya ini juga tidak lepas dari visi misi, sekaligus juga kita convert nanti dari visi misi yang telah disampaikan oleh calon nomor 1. Masalah program kerja, saya pikir ini juga nanti akan kita tuangkan dalam bentuk RPJMD, yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa. Itu dari sejak priorisasi pertama sampai priorisasi kedua, itu juga korelasi. Visi misi ini harus kita tuangkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah desa yang berkorelasi juga dengan pembangunan jangka menengah kabupaten. Itu tidak boleh, harus terputus di situ. Lalu kemudian dari visi misi ini, saya selama priorisasi pemerintahan saya di Desa Mas Bage Utara Baru ini, karena saya punya konsep ide juga menjadikan Desa Mas Bage Utara Baru ini sebagai desa idaman, seperti ibu yang lihat itu di tulisan riding tag itu. Idaman, dari konsep dasarnya idaman itu kalau kita pendekatan secara konvensional, secara umum adalah indah, damai dan aman. Kalau kita melalui pendekatan agama, istiqomah dan amanah. Kalau dari pendekatan hukum dan keamanan, ingin damai harus aman. Kalau dari pendekatan hukum dan keamanan. Tapi kalau dari pendekatan ilmiah, ya, inspiratif, dedikatif, aspiratif, moralis, agamis dan nasionalis. Itu dari pendekatan ilmiahnya. Kemudian dari pendekatan filsafat, idaman ini adalah impian dalam menggapai harapan. Karena filsafat ini mendekati abstrak ke yang rasionalis. Itu ya kalau filsafat. Yang paling menarik, idaman ini adalah idola anak muda, mak-mak dan nyonya-nyonya. Ini yang paling menarik, itulah idaman. Sehingga Desa Mas Bage Utara Baru ini adalah memang jargonnya, moto yang kita telurkan itu memang pas-pas saja ya. Tentunya ini berkat kerjasama semua stakeholder terkait, bapak-bapak, ibu-ibu selaku bagian-bagian dari sumber daya kita yang ada di desa. Alhamdulillah bahwa mulai dari priorisasi saya yang pertama sampai yang kedua ini, apa yang sudah kita sampaikan dalam visi misi itu kita ejawantahkan atau kita aplikasikan dalam bentuk faktualnya. Karena kita banyak melakukan konseptual, itu memang pemuda milenial itu seperti itu. Konseptual itu selangit, tapi faktualnya susah gitu loh. Ngomong konsep teori gampang, tapi dalam tataran faktual ini yang susah. Karena apa? Kadang-kadang apa yang kita teorikan, apa yang kita konsepkan, kadang-kadang bertolak belakang dengan kondisi faktual yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini persoalan yang memang harus kita jawab, menjadi bagian dari seorang top leader untuk menjawab semua apa yang sudah kita tuangkan dalam visi misi kita itu. Karena apa? Karena kalau misi kita ini kita tidak bisa laksanakan, maka itu kita membohongi diri. Tapi tentunya dalam makna dan arti yang berbeda-beda.
Kalau masyarakat yang cerdas, masyarakat milenial yang tidak awam pasti memaknai berbeda dengan masyarakat yang awam. Ya itulah memang dinamika kita bermasyarakat. Ya seperti sekarang ini, saya periode pertama mencalonkan diri, rival saya juga saudara saya. Periode terakhir saya juga saya coba berival sama saudara saya. Ya itulah politik. Politik ini kalau kita bawa seni, senilah dia. Tapi kalau kita bawa kotor, kotorlah dia. Tapi yang apa namanya, yang paling rugi dari dampak politik ini adalah para pialang-pialang ya. Para apa namanya, para tekong-tekong politik. Karena tidak dapat bagian. Biasanya kesempatan kalau pialang-pialang kan begitu ada pilek-pilpres, semua ada pilek-pilek yang jelas selain dari pilkab aja lah. Kesempatan bagi pialang-pialang, bagi orang-orang atau oknum-oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Dan isu-isu rasional pun akan berkembang. Kadang-kadang yang tidak ada menjadi ada. Itulah isu politik yang memang harus bijak, harus juga kita apa namanya bisa memaknai dan menyikapi dengan baik. Ya, ini saya belum apa-apa kemarin. Saya mendapatkan isu kalau calon lawan saya membagikan berat 5 kilo sama gula kan. Alhamdulillah untuk masyarakat kita tidak apa-apa. Saya bersyukur itu. Itulah isu, tapi kebenaran atau tidak itu enggak apa-apa lah. Tapi isu itu kadang-kadang juga bisa iya bisa tidak. Namanya isu yang didengung-dengungkan oleh kadang-kadang rival politik kita atau tim-tim lawan politik kita. Saya paham, padahal kan saya lebih kayaan sedikit lah sebenarnya dari pada saat kalau bagi beras tidak mungkin lah saya bilang kan, tapi bisa saja ya terjadi mungkin bagi dari Patayat NU-nya atau dari adik kita adik Akmal dari P3 mungkin membagikan itu boleh, itu tidak ada yang tidak boleh sepanjang itu untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat kita. Ya, saya tidak terlalu bergeming dengan isu-isu yang begitu, sudah kebal lah gitu Pak Camat. Jadi itu mungkin visi misi saya yang sampaikan pada kesempatan ini. Kalau program kerja itu nanti kita aplikasikan atau kita sinkronkan dengan rencana pembangunan jangka menengah desa 6 tahun ke depan. Kalau saya masih dipercaya, gitu kan? Kalau ibu-ibu tidak percaya, bapak-bapak tidak percaya juga nggak masalah. Tapi apa? Yang jelas siapapun di antara kami ini adalah satu kesatuan. Saya tidak apa namanya keberatan kalau adik saya ya, lawan saya menggantikan saya dengan penuh ikhlas. Paling juga dengan pasti konsep-konsep pembangunan saya akan dilaksanakan juga. Ya, itulah enaknya kalau kita bersaing bersama saudara. Kalau saya menang, insya Allah kaderisasi saya ke belakang. Ke depan mungkin konsepnya itu luar biasa, cemerlang ide-idenya. Bisa jadi mungkin kalau saya menang melawan dia sekarang, tahun berikutnya bisa menjadi regenerasi saya. Kan ini konsep ya. Ini bersaing mungkin bersama-sama, yang lain boleh siapapun, demokrasi itu sah-sah saja. Yang penting satu, mari kita sama-sama jaga keamanan, ketertiban di wilayah kita. Desa Mas Bagi Utara Baru ini sesuai dengan jargon desa kita, desa idaman, yaitu desa idola daripada pemuda, ibu-ibu dan mak-mak dan nyonyah gitu kan. Kita ambil yang terakhir aja lah ya. Itu mungkin saja Pak Panitia yang saya sampaikan dalam penyampaian visi misi ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata yang salah, itu semata-mata dari apa namanya dari saya sendiri, tapi yang benar mohon kita sama-sama ucapkan tiada gading yang tak retak ya. Itu ada ya demokrasi yang sehat. Akhirnya saya berpantun, apapun masalah demokrasi perpolitikan kita di Desa Mas Bagi Utara Baru ini, kita tetap menjaga keamanan, ketertiban dengan tetap Tuhan. Apa namanya? Bukan one heart, Tuhan, karena nomor saya nomor 2 atau one heart juga nggak apa-apa ya. Itu kita tetap jaga kekompakan, kebersamaan, persatuan dan
kesatuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang mulia untuk kandidat nomor urut 2. Mana pendukung nomor urut 1? Nomor urut 2. Ya, baiklah. Oke, untuk mensingkat waktu, kita langsung saja kita kasih 3 pertanyaan ya untuk visi misi dari kedua kandidat kita. Ya, tidak boleh ada pertanyaan di luar dari narasi ataupun visi misi dari kedua kandidat. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin dari kalangan guru, kalangan mak-mak, kalangan petani. Ya, ini satu. Silakan panitia nanti. Oke, baiklah. Sebut nama, alamat serta profesi saat ini. Silakan Bu. Berdiri Bu. Nah. Dan pertanyaannya ditujukan ke siapa begitu? Wabarakatuh. Ya, nama saya Nur Hamazah. Saya dari Nibas sebagai Utara Baru. Pekerjaan saat ini adalah guru. Terima kasih atas kesempatan. Ya, terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Tadi di calon nomor 1 ketika menyampaikan visi misinya saya tersentuh karena dia menyebutkan ingin membuatkan suatu pekerjaan kepada terutama ibu-ibu. Jadi yang saya tangkap saat ini adalah apa rencana ibu ke depan jika ibu terpilih menjadi kepala desa. Program apa yang akan ibu lakukan kepada kami seorang ibu rumah tangga? Tentunya kita tahu sama-sama di Nibas ini Bu, di Mas Bagi Utara Baru ini, ibu-ibu rumah tangga ini pegawaiannya mongkak doang. Ya, seperti itu, kebanyakan yang seperti itu. Adapun yang bekerja hanya sekian persen saja ya ibu-ibu ya. Rencana ke depan, apakah sudah ada rencana ibu ke depan? Jika ibu terpilih, pekerjaan yang seperti apa? Yang layak, yang meringankan ibu-ibu tetapi tidak mengganggu tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Henry selaku akademisi. Oke, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri dulu Pak. Ya, baik. Yang saya hormati Ibu calon dan Bapak calon. Kebetulan Pak Camat beliau hari ini adalah mahasiswa saya. Ya. Sekaligus, ya saya mentornya ya. Saya mau rival, tapi saya biarkanlah nanti begitu. Saya melihat dari visi misi yang kedua ini memang cukup bagus, ya. Cuman saya melihat perlu diketahui ke bawah Bu ya, terkait tentang pendidikan. Suaranya diperbesar Pak. Terkait tentang pendidikan. Kita masih keterbelakangan. Mungkin nanti Ibu bisa kalau terpilih ya, bisa melihat pendidikan kita di Mas Bagi Utara Baru ini masih rendah tahapnya. Karena kalau Ibu tuh mungkin dia jadi guru, saya kepala sekolah juga. Ya, saya kepala sekolah juga, sekaligus dosen. Nah, maka nanti Ibu bisa melihat kalau nanti terpilih ke depan, nanti program pendidikan itu harus lebih ditingkatkan. Dari visi misi itu. Nah, pertanyaan saya nanti, sekarang jangan nanti. Yang sekarang nanti Ibu tingkatkan ya, mungkin finansial daripada kebutuhan daripada pendidikan. Begitu juga dengan nomor 2 juga terkait tentang juga visi misinya juga terkait dengan pendidikan. Lalu yang kedua, pertanyaan saya adalah bagi petani kita yang di Tanamai ya masih membutuhkan program terkait tentang perikanan. Ya, termasuk yang disebut saudara ini juga PAKA ya. Nah, mungkin disupport dari program dari BUMDes ya, terkait ekonominya juga harus dari sisi ekonomi dari visi misi yang keduanya. Karena sangat membutuhkan sekali ya di masyarakat kita yang ada di Tanamai. Nah, tinggal satu lagi Pak. Oke, baik. Dipercepat Pak pertanyaan. Ya. Tinggal satu lagi lah. Ya, silakan Pak. Dipercepat. Nah, terkait tentang emak-emak tadi, kegalauannya adalah tukang mongka ya. Nah, bro nanti ini perlu dibuatkan usaha ya bagi para calon.
terkait UMKM-nya. Nah ini yang masih tidak jalan, saya lihat di Mas Bagi Utara Baru, supaya nanti siapapun yang terpilih supaya melaksanakan UMKM ini, supaya mesejahterakan teman-teman mama ini, supaya tidak mongkak lagi. Oke, Itu, baiklah. kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kita semua hari ini, kawan-kawan. Ya. Silakan pertanyaan yang pertama, mungkin bisa langsung dijawab dari perwakilan dari guru tadi ya, sekaligus emak-emak rumah tangga. Sekiranya nanti program apa yang kemudian bisa diberikan untuk emak-emak selain daripada mongkak-mongkak di rumah ya, begitu kira-kira. Ya silakan. Nomor urut 2 ya, 1. Oh ya 1, silakan. Waktunya 5 menit saja. Baik, terima kasih atas pertanyaan tadi. Jadi menyangkut tentang ekonomi, tentunya ini menyangkut masa depan, menyangkut Lombok Tengah, menyangkut perut dan kehidupan. Jadi sesuai pertanyaan dari Ibu Guru Hafazah tadi, kira-kira kalau Ibu terpilih sebagai kepala desa, apa pekerjaan yang sudah disiapkan oleh emak-emak atau ibu-ibu se-Desa Mas Bagi Utara Baru? Tentunya di sini sudah saya siapkan sesuai dengan misi saya jika terpilih. Sudah saya bacakan tadi. Yang pertama, meningkatkan kualitas pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan potensi desa melalui pengembangan usaha kecil dan menengah. Nah ini nanti usaha kecil dan menengah ini, kalau ini diberdayakan di masing-masing dusun, one dusun one product. One dusun one product, satu dusun satu produk, satu UMKM satu produk. Ini bisa menjadi pioner nantinya UMKM di masing-masing dusun ini yang nanti dibina, didalemi oleh kampung KB itu. Nanti itu Desa Mas Bagi Utara Baru akan menjadi UMKM-nya terkenal di seluruh Indonesia, di seluruh kabupaten, di seluruh kecamatan Mas Bagi. Ini kalau mau digerakkan, dan salah satu untuk menggerakkan ibu-ibu ini untuk menghindari gibah, kuatkan UMKM-nya. Karena kalau ibu-ibu sudah repot, sudah sibuk dengan pekerjaannya, dia tidak akan pernah saling membicarakan dirinya. Nah ini yang perlu kita siapkan, yaitu UMKM-nya. Tentunya ini nantinya tentang pendanaannya kita punya ada dana desa, kita punya pihak ketiga dan lain sebagainya, itu yang perlu kita kembangkan nanti. Yang jelas sekarang ibu-ibu niat apa tidak, mau apa tidak. Kalau sudah mau, niatkan dulu, satukan niatnya, pasti ibu-ibu bisa maju, bisa memiliki masing-masing dusun itu UMKM-nya masing-masing. Seperti itu. Terus yang kedua, menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produk UMKM tersebut. Ini dari intinya. Ya, saya kira cukup. Oke, baiklah. Oke, langsung saja disambut tadi pertanyaan dari Pak dosen tadi tentang masalah guru tadi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, karena SDM di Mas Bagi Utara Baru ini kita meyakini dan kita percaya masih rendah, walaupun sudah beberapa doktor, walaupun sudah beberapa magister, tapi generasi berikutnya ini perlu ditingkatkan pendidikannya. Terima kasih sekali masukannya. Oleh karena itu di sini di bidang pendidikan ini kita mulai dan dimulaikan oleh Bapak Kepala Desa yang terdahulu. Beliau sangat aware akan pendidikan anak usia dini. Mereka memberikan tempat, ruang dan waktu yang sangat full, sehingga beliau memudahkan pendidikan anak usia dini. Beliau juga dimudahkan oleh Allah untuk menyelesaikan pendidikan magisternya. Terima kasih. Dan itu yang akan saya lanjutkan jika saya terpilih sebagai kepala desa. Dan yang kedua tentunya dari kaum perempuan, saya ingin membentuk sekolah perempuan, di mana sekolah perempuan ini tentunya isinya di sini itu pemberdayaan perempuan yang nantinya kita bisa kerjasama dengan Institut Kapal Perempuan. Pasti ini nanti untuk menghindari dan untuk memajukan perempuan-perempuan Mas Bagi Utara Baru itu, apapun labelnya nantinya sekolah perempuan ini bisa mengadakan kegiatan apa saja. Mau mengadakan jambore posyandu, mau mengadakan jambore kader posyandu, sekolah perempuan punya kewajiban dan punya hak di dalamnya. Insya Allah perempuan Mas Bagi Utara Baru akan sama dengan perempuan-perempuan yang lainnya. Terima kasih. Baiklah, tepuk tangan dulu yang mulia untuk calon nomor urut 1. Silakan, kami persilakan untuk calon nomor urut
untuk menyampaikan narasinya juga terkait dengan pertanyaan nomor 2. Apa pertanyaannya ke saya ini? Tadi pertanyaan beliau tentang bagaimana cara pengembangan di pendidikan, terutama tadi beliau sempat menyebut perikanan tentang pakan. Pak nomor 2. Persilakan, 3 menit. Jadi pertama saya bersyukur bahwa yang menjadi panelis langsung ini adalah audiensi, bukan panitia men-setting panelis. Kalau panelis kan keinginannya yang ditanyakan, tapi kalau ini kan siapa-siapa boleh, bebas. Ini saya bersyukur, berterima kasih kepada wanita yang mendesain acara ini. Lalu pertanyaan daripada audiensi atau yang peserta yang hadir selaku panelis, bahwa mengenai pendidikan, memang ini juga merupakan misi kita dalam bentuk yang serius. Makanya kita memulaikan pendidikan ini sebagai hal yang prioritas. Tapi yang mengganjal daripada misi kita itu adalah porsi anggaran. Karena apa? Maunya kami kalau memang betul sekarang ini semua masyarakat tahu mungkin dana desa miliaran. Tapi dana desa ini tidak serta-merta maunya kita untuk mengatur. Semua sudah ditata, sudah diatur dari pusat, sudah dipresentasikan. Sehingga yang boleh di desa itu harus ada PAUD desa atau TK desa. Selebihnya itu adalah tidak boleh dibiayai atau diintervensi anggaran di dana desa. Ini semua. Padahal desa sudah dibuat sudah diberikan pengakuan secara recognize, secara subsidiaritas. Mestinya diberikan kewenangan penuh desa untuk mengatur dirinya, tapi faktanya semua masih dikendalikan oleh pusat. Ini susahnya. Kalau saya mungkin diberikan kewenangan penuh sesuai dengan amanah undang-undang desa sebenarnya enak, tapi masih semua dikendalikan oleh pusat. Makanya inilah yang membuat kepala desa ini menjadi primadona, karena dana desa itu dilihat banyak, dipikir semau-maunya gitu kan. Ini mindset daripada calon-calon kepala desa kebanyakan lah saya lihat, karena dia belum menyelami, belum tahu masalahnya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi hajatan daripada Ibu Hajah juga mungkin keinginan kita untuk kita perbaiki ke depan di masa akhir priorisasi jabatan atau penghikmatan saya nanti kalau saya diridhoi kembali untuk memimpin Mas Bagi Utara baru ini. Insya Allah apa yang kurang kita perbaiki, ya, jangan pesimis. Lalu yang kedua, pertanyaan dari Pak dosen. Nah itulah memang dosen. Dosen itu kan pintar teori luar biasa dosen itu. Kadang-kadang teori ini kadang-kadang tak nyambung dengan faktual apa yang ada di lapangan. Banyak seperti itu. Ternyata antara teori ini kadang-kadang bertolak belakang dengan apa yang menjadi faktualisasi di lapangan. Tapi teori itu sebagai pedoman sajalah Pak dosen, ya Pak Guru Agel. Kalau dia dosen perikanan bukan dosen hukum, tapi dia juga guru saya, sebenarnya banyak membantu saya. Siap Pak Camat. Gitu Pak. Kaitannya dengan pemberdayaan daripada petani ikan, ya. Insya Allah juga dari dulu sejak periodisasi pertama saya memang sudah kita berdayakan, ya. Tapi kadang-kadang petani nelayan ikan ini yang memperdayai kita. Sudah kita berikan, buatkan kelompok, berikan bantuan, putus di tengah jalan. Karena dia buat kelompok baru, saya tahu sekarang ini arahnya pasti ke situ insya Allah. Nanti kita intervensi, ya. Yang penting tenang-tenang sajalah. Yang penting untuk kemaslahatan masyarakat kita untuk masyarakat kita Desa Mas Bagi Utara Baru, insya Allah semua akan kita layani dengan baik. Itu mungkin jawaban saya Pak Panitia dari dua panelis tadi. Terima kasih. Oke, baiklah, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, baiklah Bapak Ibu semua, karena mengingat waktu juga hari ini hari Jumat, saya rasa sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh kedua kandidat kita pada
pagi hari ini dari visi misi kemudian narasi pertanyaan saya rasa sudah diwakilkan baik dari kewakilan perempuan maupun dari perwakilan dari tokoh masyarakat. Ya. Mungkin kita cukupkan karena memang waktu juga tidak mendukung masalah diskusi apapun nanti, karena setelah ini kita ada masa kampanye atau sosialisasi. Nanti Bapak Ibu yang kemudian ingin menanyakan kembali silakan bisa datang, mungkin harus membuka ruang ya kedua calon kita untuk membuka pintunya untuk kemudian ada masyarakat yang ingin berdiskusi kembali. Ataupun kedua dari calon kandidat kita nanti akan mengunjungi Bapak Ibu semua selang beberapa hari, 3 menit untuk penutupnya. Ya, closing statement penutupan sekaligus harapan beliau. Silakan, Pak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai closing waktu pada siang hari yang sangat barokah ini, ada satu yang saya mau katakan. Laisal fata mayyakulu kana abi walakinnal fata mayyakuluha anaza. Seorang pemuda itu tidak dikatakan pemuda kalau dia berkata inilah ayah saya. Tapi seorang pemuda baru dia dikatakan pemuda kalau dia berkata inilah saya. Insya Allah ini menjadi kemampuan saya, menjadi niat saya. Nomor 1 juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan pendukung nomor 1. Oke, baiklah, closing statement dari nomor urut 2. Closing statement ya, closing statement. Jadi calon nomor 1 pakai ayat tadi, saya juga pakai ayat. Ya. Tapi pendek ayatnya. Khairun nas ampa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya. Ingat, tanggal 15 mari kita sukseskan pemilihan kepala desa serentak hari Rabu tanggal 15 dengan tetap berpegang kepada Pildes yang damai. Ingat? Oke. Ingat nomor 1 dan nomor 2. Jangan dua-duanya, batalan. Terima kasih atas segala perhatian kita. Dan terima kasih juga kepada jajaran panitia yang sudah mengemas acara pemaparan visi misi ini dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semua, dengan penyampaian closing statement dari kedua calon kandidat kita, maka berakhir pula agenda penyampaian visi misi kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke MC. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari selaku panitia pemilihan kepala desa Mas Bagi Utara Baru, dengan berakhirnya penyampaian visi misi serta tanya jawab dari masing-masing calon, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Kami dari segenap panitia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kita foto bersama dulu. Kita foto bersama dulu, silakan Bapak Ibu untuk semua tokoh masyarakat, tokoh jajaran masyarakatnya, BPD, tokoh agama. Teman-teman panitia silahkan ke depan. Kita di belakang, di atas sekarang. Kita di atas sekarang. Salam. Untuk panitia sebentar Pak, kita foto sama kedua calon dulu sama teman-teman panitia. Untuk dokumentasi silakan teman-teman panitia ke depan. Teman-teman panitia silakan ke depan. Silakan. Hendriawan SAK silahkan kita ke depan dulu untuk dokumentasi supaya cepat selesai kegiatan kita. Ayo teman-teman. Untuk teman-teman panitia silakan.
Ya. Halo cek.